para calon pekerja migran Indonesia Taiwan itu dibebani fee agency sebesar 60.000 NT. 60.000 NT ini kalau dirupiahkan itu senilai kurang lebih 32 juta. Hari ini tanggal 3 Juni 2022. Teto menyampaikan beberapa hal kepada pihak BP2MI. Pertama, menginginkan ada pertemuan antara mall ya dengan pihak BP2MI. Pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu secepatnya karena diharapkan pertemuan antara pihak mall dengan pihak BP2MI akan menghasilkan beberapa kesepakatan. Sebagaimana diketahui dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, BP2MI telah menyampaikan sikap yang cukup tegas kepada pihak mall Taiwan, yaitu terkait tuntutan BP2MI agar tidak lagi para calon pekerja migran Indonesia Taiwan itu dibebani fee agency sebesar 60.000 NT. 60.000 NT ini kalau dirupiahkan itu senilai kurang lebih 32 juta. Nah, ini angka yang sangat besar. Bisa dibayangkan CPMI ya sudah meminjam uang untuk kebutuhan pembiayaan tahapan-tahapan sebelum dia terbang ke Taiwan. Kemudian dia juga harus dibebani fee agency sebesar 32 juta. Nah, ini sangat membebani pekerja migran Indonesia. Saya dan juga BP2MI berpendapat bahwa ketentuan ini tentu tidak fair, tidak adil, karena ketentuan ini tidak hanya sekedar memberatkan, tapi seolah dipaksakan dan menjadi beban yang harus ditanggung oleh pekerja migran Indonesia Taiwan. Karena apa? Karena fee agency sebesar 60.000 NT itu dicantumkan dalam kontraktor, dalam formulir, yang formulir kontraktor ini menjadi dokumen administratif persyaratan untuk dikeluarkannya visa oleh pihak Taiwan. Jadi kalau CPMI-nya menandatangani kontraktor tersebut, di mana dalam kontrak tersebut dicantumkan bahwa CPMI wajib membayar 60.000 NT atau 32 juta, nah ini tentu sangat mahal, ya, sangat membebani PMI. BP2MI ingin terus melakukan pengawalan terhadap semua proses dan ingin juga tentu membela kepentingan-kepentingan para pekerja migran Indonesia, terlebih dalam kasus Taiwan sebagaimana yang disebutkan tadi. Dari keterangan Teto sebagaimana disampaikan oleh pihak Teto, oleh Miss Jenny tadi, bahwa pihak mall ya akan melakukan pembahasan secara serius terkait dihilangkannya fee agency dari kontraktor. Para CPMI Taiwan dihilangkan dari salah satu item di formulir pengurusan visa atau dokumen yang harus disyaratkan kepada CPMI saat pengurusan visa. Nah, kita akan lihat nanti apa kesepakatan yang akan diambil nanti dalam pertemuan ya, joint working group ya, antara BP2MI dengan pihak Teto. Perjuangan BP2MI ini sangat serius ya, karena dalam 2 kali pertemuan secara virtual antara Indonesia dengan pihak Taiwan delegasi secara virtual dipimpin oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya 2 kali dalam pertemuan tersebut tetap ya bersikukuh menyampaikan bahwa ini adalah permintaan Indonesia. Kita tidak ingin sekali lagi ya ada pembiayaan yang jelas-jelas sangat membebani para pekerja migran Indonesia. Saat itu Taiwan mempersoalkan tentang kebijakan pembebasan biaya penempatan. Saya juga menjawab kepada pihak Taiwan, kebijakan pembebasan biaya penempatan itu adalah kebijakan yang tentu telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga sejauh mana kalau Taiwan mau mempersoalkan apa yang menjadi peraturan,
pelaksanaan dari undang-undang yang berlaku Indonesia, maka kami juga kalau begitu berhak untuk mempersoalkan peraturan ya yang mengacu kepada undang-undang yang berlaku di Taiwan. Kenapa kami dianggap selama ini tidak boleh mempersoalkan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Taiwan? Karena alasan bahwa itu adalah bentuk pelaksanaan undang-undang Taiwan, sementara Taiwan tetap bersikukuh ingin mempersoalkan peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan yang sesungguhnya itu adalah pelaksanaan dari Undang-Undang 18 2017. Kita ingin mengingatkan juga dalam berbagai pembicaraan dengan Taiwan bahwa hubungan antar negara ya, itu adalah hubungan yang kedua pihak harus didasarkan pada semangat. Pertama, kesetaraan, ya, sejajar, equal, yang saling menghormati. Sekali lagi, hukum yang berlaku di negara masing-masing. Kedua, hubungan antar negara terjadi karena pasti kedua negara saling membutuhkan, dan karena saling membutuhkan itu memposisikan kedua belah pihak melakukan perikatan perjanjian. Dalam hal penempatan misalnya adalah perikatan perjanjian dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi saya tekankan dalam hubungan antar negara, dua negara tidak boleh ada satu negara atau satu pihak yang merasa dirinya sebagai superioritas, kemudian negara lain ditempatkan sebagai subordinitas ya dari kekuasaannya. Sehingga sekali lagi hubungan antar negara harus dilakukan secara equal dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati dan saling menghargai. Jika itu dipegang teguh oleh masing-masing negara, pasti ya kerjasama dalam bentuk apapun, termasuk dalam penempatan pekerja migran Indonesia akan berlangsung secara baik. Dalam hal penempatan misalnya, ya Indonesia harus berani mengatakan bahwa Indonesia butuh ya lapangan pekerjaan di Taiwan. Tapi Taiwan juga harus jujur untuk berani mengatakan bahwa Taiwan sangat membutuhkan pekerja-pekerja dari Indonesia. Nah, sikap inilah sikap yang menunjukkan bahwa posisi kedua belah pihak berada pada posisi yang setara, berimbang, tidak ada negara yang merasa dia sebagai superioritas dan menempatkan negara lain sebagai subordinat dari negara yang lainnya. Pertemuan tersebut juga semakin positif yang kami lakukan tadi, selain akan segera dilakukan pertemuan melalui joint working group ya dengan pihak Taiwan, sekalipun melalui virtual, terkait isu yang saya sampaikan tadi tentang pencantuman kewajiban fee agency kepada PMI, yang itu kita tolak dan harus dihilangkan karena biayanya sangat besar. Dan terkait apa yang diminta oleh Taiwan tentu akan kita pertimbangkan ya dalam pertemuan tersebut yang akhirnya kita bisa menghasilkan kesepakatan. Terkait adanya temuan 3 minggu lalu di mana ada laporan terkait pemalsuan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh kurang lebih 14 perusahaan. Ya, kurang lebih 14 perusahaan. Taiwan juga ternyata menyambut baik sikap tegas BP2MI ya, bahwa tidak boleh ada proses manipulatif, pemalsuan dokumen yang bersifat administratif yang dilakukan oleh siapapun dalam kerangka penempatan pekerja migran ke Taiwan. Sekali lagi, tadi kita tekankan, kita mengulanginya lagi, menyampaikan kepada pihak TOTO, kami menuntut agar Taiwan segera mengambil kebijakan, keputusan untuk menaikkan gaji untuk para pekerja kita yang bekerja di sektor informal. Nah, mudah-mudahan perjuangan ini juga adalah perjuangan yang bisa tentunya berhasil, dan semua yang kita lakukan, apapun keberhasilannya itu, semata-mata kita orientasikan untuk kepentingan para pekerja migran Indonesia. Demikian, kawan-kawan, sobat migran, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. BP2MI dengan tradisi baru untuk terus terbuka terhadap berbagai informasi, baik terkait penempatan di Taiwan, Korea, dan negara-negara lain.